warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman sekalian sekalian yang dirahmati Allah, sahabat Jeda Pagi, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, semoga selalu akan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Mari kita memperbaiki diri kita ya dengan Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل qadir. Allahumma faqina fiddin walina takwil. Allahumma faqina fiddin walina takwil. Allahumma faqina fiddin walina takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Inna Allah la yuhiful mi'ad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Allahumma rzuqni izan wa syarafan waj'alni mu'minan shalihan mahbuban indaka wa indan nas jami'a. Hasbunallah sayyitinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu bapak teman saya dirahmati Allah. Syukur buat kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, bagi makhluk hidup di dunia dan mengutus Rasulnya sebagai pembawa cahaya, cahaya iman. Sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan dalam semua aspek kehidupan. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita menatap kondisi umat hari ini yang banyak terjadi perpecahan, bingung, arah penuh dengan kebisingan dunia yang minim kedamaian hati. Ada satu pertanyaan yang penting yang patut kita renungkan bersama. Apa sebenarnya yang sedang hilang dari diri kita sebagai umat manusia Islam sehingga kita rasanya tidak ada ketenangan. Yaitu yang pertama tentunya tentang yang hilang yaitu tentang tauhid. Tauhid ini yaitu akar utama yang kadang-kadang terlupakan. Akar utama jangan sampai terlupa. Jika sebuah pohon besar ini ilustrasi, jika sebuah pohon besar kehilangan akarnya, apakah pohon itu akan kokoh berdiri kira-kira Bapak Ibu sekalian? Tentu begitu juga tidak. Ya. Begitu juga dengan umat ini.
Saat tauhid tidak lagi menjadi pusat perhatiannya, pusat fokusnya, pusat untuk dikembangkannya, maka ibadah hanya tinggal gerakan, akhlak hanya formalitas, dan syariat tampak seperti beban. Padahal tauhid adalah fondasi utama di dalam Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan anni budullaha wajtanibut tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. An-Nahl ayat 36. Setiap nabi, setiap rasul memulai dakwahnya bukan dari ibadah, bukan dari hukum, bukan dari muamalah, tapi dari tauhid, dari penanaman keyakinan bahwa tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah yang berhak disembah, yang berhak dicintai, yang berhak ditakuti, dan yang hanya diharapkannya itu hanya Allah. Yang kedua yaitu tentunya meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang harus kita pegang, jangan sampai dilupakan. Ketika Rasulullah SAW diutus di masyarakat Arab hidup dalam gelapnya kejahiliyah, tapi beliau tidak langsung mengatur pasar, tidak langsung membangun pemerintahan, tidak langsung memerangi sistem ekonomi. Tapi yang pertama beliau lakukan adalah mengajak mereka mengucapkan dan memahami La ilaha illallah. Ya, La ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Dan itu terjadi kurang lebih selama 13 tahun di Mekah. Bayangkan selama 13 tahun di Mekah, dakwah beliau fokus pada satu kata tauhid, La ilaha illallah. Mengapa demikian? Karena ketika hati manusia sudah lurus kepada Allah, maka ibadah, amaliyah, akhlak, dan aturan lainnya akan mengikuti dengan ringan dan dengan penuh cinta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 20, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjulillah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi menjadi kita, contoh Rasulullah. Ini maksudnya untuk apa? Dicontoh. Ya. Namun realitanya kini bagaimana? Kita hanya mengucapkan tapi tidak memahami. Kita hanya bisa mengucapkan tapi kurang memahami. Sekarang kebanyakan kita telah hafal kalimat La ilaha illallah. Tapi kita tapi banyak tapi banyak dari kita ya tak memahami maknanya, benar-benar memahami maknanya. Jarang sekali. Mengapa? Mengaku beriman kepada Allah, tapi tetap menggantungkan harapannya pada selain Allah. Mengucapkan syahadat, tapi masih percaya pada apa? Ramalan, pada jimat, pada dukun, pada benda-benda yang lain. Mengaku muslim, tapi sholat hanya rutinitas, bukan dialog cinta dengan Allah. Menurut Syekh Al-Albani berkata, mereka semua mengucapkan La ilaha illallah, tetapi mereka sangat perlu untuk memahami lebih banyak lagi tentang makna kalimat thayyibah. Dan sejatinya teman-teman sekalian, dengan La ilaha illallah itu sebagai jalan keluar yang sebenarnya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tak butuh teori baru. Kita hanya perlu kembali ke jalan yang pernah berhasil, yang dilalui jalannya itu Rasulullah. Yaitu obatnya sama, yaitu tauhid. Jalan keluarnya pun sama, itu tauhid. Rasulullah SAW bersabda melalui Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dalam hadis Bukhari Muslim, hendaknya hal pertama yang engkau serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tiada ilah yang berhak disembah. Tiada penggantungan, tiada harapan selain Allah. Ini adalah prioritas. Ini adalah peta jalan
Ya, peta jalan. Artinya apa? Tanpa tauhid yang kuat, amal besar menjadi rapuh. Tanpa akar yang kuat, pohon 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 ibadah, pohon Islam tak akan bisa tumbuh tinggi dan kokoh. Ibu bapak saudaraku sekalian dirahmati Allah, mari kita kembali ke titik awal, kembali ke titik permulaan, yaitu meluruskan, memperbaiki tauhid, bukan sekedar pengetahuan, tapi penghayatan. Tauhid bukan hanya sekedar diajarkan di buku, tapi harus hidup di dalam hati kita, dalam rumah kita, dalam bisnis kita, dalam harapan, dalam impian, dalam ketakutan, dalam setiap reluk doa kita. Jika kita ingin rumah tangga kita damai, jika kita ingin bisnis kita berkah, jika kita ingin negeri kita sejahtera, maka kita mulia, yang kita awali, yang kita muliakan, yang kita mulakan, yang kita perbaiki yaitu akidah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Yakinlah hati kita bahwa hanya Allah yang pantas disembah, hanya kepadanya kita berharap, dan hanya dengan apa? Peraturannya, dengan petunjuknya, hukumnya yang harus kita jadikan pedoman. Ya. Dalam Quran surat Muhammad ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tiada tauhid, tiada sesembahan selain Allah. Maka semoga Allah membukakan hati kita untuk mencintai tauhid, memahami, memaknai hakikatnya dan menjadikannya nafas dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah SWT dan kita bisa mengikuti teladan suri teladan Rasulullah SAW. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.